Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial teman-teman ya. Nah, di sini saya mempunyai servisan yang parah sekali teman-teman. Nah, ini speaker teman saya ya, yang katanya dia punya speaker dan saya tanya magnetnya masih ada nggak? Terus dia bilang masih ada teman-teman. Dan kondisinya seperti ini untuk speakernya. Dan untuk speaker ini akan kita perbaiki ya. Nah, selagi magnetnya masih ada, insya Allah masih bisa kita perbaiki. Dan untuk lubang bagian tengah ini kecil teman-teman. Nggak tahu ini merek jadul ya, speaker jadul. Nggak tahu mereknya apa. Dan untuk Canon itu seperti ini untuk 12 incinya, jadi agak lebih kecil dari Canon ya. Nah, ini buat teman-teman yang tahu silakan komen ya. Di sini saya sudah membeli daun. Nah, tapi lubangnya itu nggak cocok, teman-teman. Nah, lubangnya itu lebih kecil dari daunnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tentunya akan menjadi PR bagi kita bagaimana caranya untuk memasang daun ini. Karena ini terlanjur kita beli kemarin dari toko ya, teman-teman. Nah, untuk speakernya 12 inci, teman-teman. Dan ini akan kita hilangkan saja yang daun speaker lamanya ya, kita bersihkan kotoran-kotorannya. Dan setelah kita bersihkan seperti ini sudah lumayan bersih teman-teman. Ini harusnya kita ini ya, kita cat atau kita pilok ya agar rangkanya lebih bagus teman-teman. Tapi berhubungan pilok saya udah habis, jadi kita langsung perbaiki saja. Untuk bagian pembersih bagian tengahnya kita gunakan mika seperti ini dengan double tip. Lalu akan kita bersihkan bagian besi tengahnya ini atau bagian sini. Nah, ini kita masukkan double tip dengan mika, lalu kita putar-putar dan nah, ini kotorannya nempel semua ya sampai benar-benar bersih teman-teman. Dan jika sudah bersih seperti ini tinggal kita tes lagi. Untuk daun yang akan kita pasang itu lubangnya besar sekali dan tentunya ini tidak nyampe ke bagian damper atau speeder ya. Nah, ini nggak nyampe, mungkin sekitar setengah sentian teman-teman. Nah, ini akan kita modifikasi ya. Nah, kita buat cetakan dulu dari dari kertas apapun itu teman-teman. Kita buat cetakan seperti ini agar tidak salah potong nantinya ya. Nah, ini saya sudah buat cetakannya dari kertas biasa dan akan kita buat cetakan atau lapisannya menggunakan ini ya. Nah, ini bekas daun sebelumnya ya, dan akan kita ukur seperti ini. Nah, ini untuk apa? Ini nanti bisa kita gunakan untuk penyambungan dari daun speakernya teman-teman. Nah, jika daunnya masih agak keras seperti ini artinya masih kuat teman-teman. Tapi jika udah basah ya, itu sepertinya tidak bisa kita jadikan penyambungan karena terlalu lembek ya. Jadi harus benar-benar masih kuat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita garis seperti ini teman-teman. Nah, ini nantinya untuk cetakannya karena masih besar, jadi nanti kita akan perkecil lagi ya. Nah, oke, seperti ini. Jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dan terbaru dari Uli Tutorial ya. Itu saya sendiri teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, mohon diperhatikan teman-teman ya. Untuk bagian titik bagian tengahnya ini bisa kita ukur menggunakan perkiraan seperti ini. Ini mungkin di bagian tengah ya. Karena ini posisi yang akan kita jadikan penyambung ini masih besar ya. Jadi usahakan masih besar, dan untuk bagian lubang tengahnya di sini akan saya potong agak kecil. Jadi nanti agar bisa kita perbesar lagi atau bisa
kita perkecil lagi bagian pinggirnya ya. Nah, seperti ini jangan terlalu besar bagian tengahnya. Harus lebih kecil dari ukuran kita ya. Jadi nanti gampang teman-teman. Nah, ini bentuknya akan kita pasang. Nah, kita posisikan dulu, kita ukur dulu untuk, nah seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk sambungannya masih agak besar ya. Nah, ini akan kita potong nanti. Nah, ini bisa kita pasang di bagian dalam, bisa juga di bagian luar. Nah, di sini kita bisa lihat untuk penyambungan yang numpuk di sini, ini bisa kita potong. Tapi potongnya jangan terlalu banyak-banyak. Kita potong sedikit demi sedikit agar pas ya, seperti ini. Nah, kita coba tes lagi. Jika sudah benar-benar rapat semua ke daunnya, itu artinya bisa kita lem. Nah, teman-teman bisa pasang di bagian luar atau pasang di bagian dalam. Nah, di sini saya akan memasang di bagian dalam seperti ini. Karena apa? Ini tidak akan kelihatan, teman-teman. Nantinya tidak akan kelihatan karena tertutup oleh dopnya atau penutup bagian speakernya. Ya. Nah, ini masih lewat. Kita akan potong dulu sedikit demi sedikit, teman-teman. Jangan terlalu banyak karena ini agar lebih presisi saja, teman-teman ya. Nah, jika sudah pas seperti ini saya rasa sudah pas ya. Nah, ini untuk garisnya sudah ketemu pas ya. Nah, ini tinggal akan kita lem ya, menggunakan lem G, lem apapun itu teman-teman yang teman-teman punya di rumah, yang jelas bisa kita gunakan. Nah, seperti ini kita gunting sedikit, lalu akan kita jadikan tempelan seperti ini. Nah, atau pengunci ya. Nah, kita potong, ini terlalu panjang teman-teman. Nah, mungkin video ini terlalu panjang juga teman-teman. Tapi insya Allah ini sangat bermanfaat teman-teman ya. Buat teman-teman di rumah yang ingin belajar ya. Nah, setelah saya tempel seperti ini sudah saya lem menggunakan lem G ya. Nah, seperti ini tinggal kita akan pasang seperti ini. Lalu kita presisikan ke bagian tengah ya. Nah, ini lubangnya memang masih kecil. Nanti kita besarkan ya. Nah, kita presisikan seperti ini. Dan akan kita potong ujungnya seperti ini nanti. Nah, kita ukur untuk ini yang penyambungannya menggunakan spool yang akan kita pasang ya, agar bisa masuk nantinya teman-teman. Nah, kita potong terlebih dahulu sebelum kita lem. Kenapa? Ini agar lebih mudah ya. Nah, kalau sudah dilem ke daunnya lalu kita potong seperti ini agak sulit teman-teman. Nah, kita presisikan saja ke bagian tengah. Nah, kita kira-kira saja teman-teman ya. Jadi bisa lah ya, kita kira-kira bahwa posisinya ini sudah di bagian tengah, lalu kita garis seperti ini. Nah, setelah kita garis, kita potong menggunakan cutter ataupun gunting juga bisa, tapi agak ribet. Jadi kita gunakan cutter seperti ini yang tajam ya. Setelah terpotong seperti ini, nah ini sudah terpotong, lalu akan kita coba masukkan spoolnya. Jika spoolnya sudah bisa masuk, maka itu sudah bagus teman-teman. Nah, ini spoolnya sudah bisa masuk dan untuk spoolnya saya buat sendiri ya. Buat teman-teman yang ingin tahu silahkan nonton video saya yang sebelumnya cara membuat spool ya. Nah, oke seperti ini. Lalu kita akan lem, kita presisikan dulu posisinya di mana. Nah, ini ya untuk posisinya harus kita presisikan di bagian tengah karena kita bisa kira-kira ya teman-teman. Untuk bagian posisinya nggak usah diukur, kita kira-kira saja bahwa ini sudah seimbang. Jadi jika sudah seimbang langsung saja kita lem. Nah, seperti ini saya gunakan lem epoxy ya teman-teman, atau lem kuning lainnya juga bisa, lem apapun itu bisa teman-teman. Yang jelas cepat kering ya, agar pengerjaannya cepat juga ya. Nah, seperti ini kita lem bagian pinggiran dalamnya.
Lalu bagian daun ini juga kita lem. Nah, untuk harga daun yang saya beli ini sekitar 25-an teman-teman. Nah, atau sekitar 35-an ya. Nah, karena berbeda-beda toko itu beda-beda ini juga teman-teman ya, harga juga. Nah, rata-rata itu paling tinggi 35-an. Nah, sekarang kita pasang seperti ini. Nah, kita presisikan saja teman-teman. Kita kira-kira bahwa ini sudah seimbang kiri kanannya. Nah, jika sudah, langsung saja kita rapatkan teman-teman. Nah, seperti ini. Kita rapatkan saja untuk lemnya jika sudah benar-benar seimbang. Nah, ini sudah seimbang ya saya rasa. Dan tinggal kita rapatkan. Kita menunggu lemnya kering. Lalu akan kita pasang teman-teman. Dan setelah beberapa menit ini lemnya sudah kering ya. Dan akan kita coba pasang ke rangkanya. Nah, mantap sekali teman-teman ya. Presisi bagian tengahnya. Nah, lihat. Nah, bagian tengahnya presisi ya. Mantap. Nah, ini pas sekali dengan lubang dampernya atau speedernya yang warna orange itu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah benar-benar pas ya. Jika dirasa sudah, nah ini udah rapet juga di bagian daun dan dampernya. Sekarang tinggal kita lem. Nah, lanjut pengeleman. Di sini saya masih gunakan lem kuning. Nah, buat teman-teman yang punya speaker seperti ini, silahkan dipilok dulu ya. Karena berhubung pilok saya udah habis dan pemiliknya pun enggak mau ribet ya. Jadi langsung saya pasang dongnya seperti ini. Jadi bagaimana caranya speaker ini bisa nyala kembali atau bisa kita gunakan kembali. Nah, ini speakernya model apa ya? Teman-teman juga bisa komen ya. Jika tahu speaker ini merek apa, karena ini udah lama sekali kayaknya teman-teman. Nah, ini speakernya speaker jadul kayaknya teman-teman ya. Mereknya juga nggak tahu ya. Nah, sekarang tinggal kita lem bagian dampernya. Nah, untuk dampernya ini teman-teman bisa ganti juga, bisa juga tidak. Karena ini dampernya ini masih bagus, jadi tidak saya ganti teman-teman. Masih kuat ya, masih kokoh ya. Nah, seperti ini tinggal kita lem bagian daun sini. Dan akan kita pasang teman-teman. Nah, oke, kita lem seperti ini. Lalu kita pasang. Presisikan. Nah, usahakan lurus ya di bagian sini lubangnya. Jadi sementara lem belum kering kita masih bisa gerakan teman-teman. Nah, jika sudah pas, ini saya rasa udah pas di bagian tengahnya. Kita rekatkan saja seperti ini. Nah, ini lemnya cepat kering juga teman-teman ya. Karena kita lemnya di satu sisi. Nah, untuk di bagian sini agar rapet ya, agar lemnya nempel ya di bagian damper dan daun bagian tengah ini, kita akan ganjel ya. Nah, di bagian sini ini harus kita ganjel agar lemnya itu rapat teman-teman. Kita gunakan pemberat seperti ini, apapun itu bisa. Nah, kita simpan seperti ini dan tinggal menunggu lemnya kering. Dan setelah lemnya kering, ini lemnya sudah kering teman-teman. Saya sekitar 20 menitan menunggu ya. Nah, ini udah kering dan lengket teman-teman. Dan posisinya mantap ya. Jika posisinya masih agak kurang ini presisi di bagian sini, teman-teman bisa kupas menggunakan cutter ya, yang tajam ya. Oke, lanjut. Kita akan pasang untuk kabel ini. Nah, ini kabel apa ya namanya? Buat teman-teman yang tahu silakan komen di kolom komentar ya. Di sini saya biasa sebut dengan kabel kumis kucing ya. Jadi beda tempat, beda penyebutan juga biasanya teman-teman ya. Nah, lanjut kita akan ukur. Setelah kita ukur, kita akan lubangi di bagian daunnya. Nah,
Kita ukur lagi, kita presisikan lagi kabelnya nyampe di sini apa tidak. Dan jika sudah dirasa nyampe, kita tinggal lubangi seperti ini menggunakan pulpen juga bisa teman-teman. Oke, jika sudah kita lubangi menjadi 2 lubang, langsung saja kita akan besarkan sedikit agar kabel yang tadi bisa masuk teman-teman. Nah, ini ya kabelnya. Nah, kita masukkan lewat bawah seperti ini menggunakan pinset atau penjepit ya. Nah, kita masukkan dulu. Dan setelah masuk seperti ini dua-duanya sudah masuk teman-teman ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita pasang untuk spoolnya. Sebelum kita masukkan spoolnya, kita akan ukur dulu teman-teman. Nah, cara pasang spoolnya seperti apa Bang? Nah, ini perhatikan ya. Nah, ini untuk lebarnya sekitar 2 cm atau 20 mili ya. Anggap saja 20 mili ya. Nah, oke, 20 mili ini kita akan bagi 3 menjadi 3 bagian. Nah, sekarang kita bagi dulu. 20 bagi 3 sama dengan 6,6 sekian-sekian ya. Nah, jadi spool yang akan menggantung itu kita sudah mendapat angkanya yaitu 6 mili. Anggap saja 6 mili karena di sini saya hanya menggunakan meteran jadi lebihnya itu enggak terlalu penting ya. Nah, kita sudah mendapatkan ukuran spool yang menggantung itu 6 mili teman-teman. Ya, ingat 6 mili. Jadi kita hitung lebar spoolnya, lalu kita bagi menjadi 3. Nah, kita ukur dulu 6 mili ya ketinggiannya. Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Oke, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman ya, agar teman-teman dapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru ya, dan tentunya tidak akan ketinggalan video menarik. Oke, tinggal kita pasang jika sudah pas di 6 mili ketinggiannya. Tinggal kita pasang untuk bagian mika pengganjalnya seperti ini. Ini saya gunakan 3 buah ya. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, agar spoolnya tidak bergeser ya. Ketinggiannya tidak bergeser dan tentunya nanti spoolnya tidak akan rapat ke bagian besi tengahnya ya, atau yoknya. Oke, kita ukur lagi. Jika sudah pas seperti ini, 6 mili, tinggal kita sambung untuk bagian kumis kucingnya atau kawatnya. Tapi sebelumnya kita lem dulu ya. Agar lebih mudah kita lem dulu untuk spoolnya. Nah, ini lemnya jatuh-jatuh teman-teman. Nah, oke, kita tinggal lem di bagian sini. Kita lem spoolnya. Oke, buat teman-teman bisa menggunakan lem yang kuat yaitu lem Araldite di bagian sini saat pengeleman seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan lem Araldite. Araldite itu sangat kuat teman-teman, dan biasanya digunakan untuk pengeleman speaker ya oleh para tuser ya teman-teman, speaker. Nah, jadi lemnya sangat kuat dan kita akan gunakan lem kuning ini saja dulu. Nanti kita akan lapisi lagi jika perlu ya. Tapi saya rasa ini juga lumayan kuat teman-teman untuk lem ini, dan mungkin kita juga bisa lapisi dengan lem G ya teman-teman. Setelah kita lem kuning seperti ini, bisa kita tetesi lem G agar lebih kuat. Nah, tinggal kita pasang untuk kawat spoolnya ya. Nah, ini saya tekuk dulu, baru kita ukur panjangnya seperti apa dan akan kita kupas. Nah, ini panjangnya sudah saya tahu dan akan kita kupas seperti ini teman-teman, atau kita kerok ya. Nah, karena ini memiliki bagian luar ya, atau bagian pelapis dari kawat spoolnya. Nah, tentunya jika tidak kita kupas seperti ini lalu kita solder, maka spool tidak akan bunyi. Kenapa? Ini memiliki lapisan semacam apa ya? Semacam apa ya teman-teman ya?
Jika teman-teman tahu lapisannya itu silakan klik di kolom komentar atau silakan beritahu saya di kolom komentar ya, karena di sini kita saling berbagi teman-teman, tidak saling menggurui. Jadi jika teman-teman punya pertanyaan silakan tanyakan, nanti kita akan jawab. Jika belum paham silakan tanyakan teman-teman ya. Jadi kita saling berbagi pengetahuan ya, karena ya begitulah teman-teman, ada baiknya kita saling berbagi pengetahuan. Nah, jika sudah seperti ini sudah saya solder. Seperti ini, kita tinggal potong sisa kawatnya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal beri lem lagi untuk bagian kawat yang kita sambung tadi. Nah, seperti ini. Ini agar apa, Bang? Ini agar kawatnya tidak goyang saat digeber ya. Saat speaker berbunyi, teman-teman. Nah, spool yang saya buat ini bisa digeber, teman-teman. Jadi, spoolnya ini sangat lebar 2 cm ya, dengan ukuran kawat 0,20 ya. Nah, spool badak ya orang bilang ya biasanya. Nah, oke, jika sudah kita lem seperti ini, tinggal kita tunggu, dan jika sudah kering ya. Nah, ini udah kering, tinggal kita lepas ya teman-teman untuk bagian pengunci mikanya. Kita tekan ke bawah dan kita tekan ke atas seperti ini. Jika tidak ada gesekan di bagian spool itu mantap sekali. Nah, usahakan tidak ada gesekan teman-teman. Tinggal kita akan pasang untuk bagian dop atau bagian penutup speakernya. Nah, seperti ini. Oke, untuk pengeleman spool yang tadi ya, usahakan ini teman-teman, usahakan lapisi lem G ya. Di sini saya sudah lapisi tapi tidak saya videokan karena agak lebih lama lagi ya teman-teman. Jadi setelah saya lem kuning yang tadi, yang spoolnya, saya lapisi lem G lagi, saya tetesin teman-teman, agar lebih kuat ya. Jika memiliki lem Araldite itu lebih kuat lagi. Nah, ini kita persisikan lalu kita pasang seperti ini, kita tekan-tekan pinggirannya agar lebih kuat atau nempel ya. Nah, ini sudah nempel dan akan kita tes atau cek sound teman-teman ya. Oke, setelah seperti ini kita cek dulu untuk bagian speakernya. Menggunakan multitester atau baterai teman-teman juga bisa ya. Baterai apapun itu bisa teman-teman. Nah, ini di skala kali 1. Saya akan cek dulu apakah nyambung. Nah, oke, muncul kresek-kresek ya, nyambung teman-teman. Solderan kita tadi itu nyambung ya. Nah, oke, nyambung, dan sekarang kita akan cari untuk bagian plus minusnya ya. Bagian plus minusnya. Nah, di sini. Dan jika kita cek seperti ini, daunnya menonjol ke atas, dan itu artinya plus minusnya pas teman-teman. Tapi jika daun speakernya ke bawah ya, itu artinya plus minusnya kebalik. Nah, sekarang tinggal akan kita pasang untuk kabel powernya. Nah, powernya sudah hidup, dan untuk plus warna kuning dan minnya polos. Nah, tinggal kita akan pasang ya, ini powernya udah nyala ya, tinggal kita pasang dan hasilnya oke, mantap berbunyi teman-teman ya. Bentar, ini agak oke, mantap jiwa. Suaranya jernih sekali teman-teman.
Oke, mantap. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.